Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Sustiati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curup BED 2 tahun 2022, kelas 2B PAI. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran saya untuk memenuhi modul ujian komprehensif. Baik, dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, saya mengacu kepada kurikulum 2013, yaitu di mana dalam penyusunan RPP mengandung 13 komponen. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke persentase RPP. Pada komponen awal di sini saya meletakkan yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, identitas kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Dalam mata pelajaran di sini saya susun atau saya tuliskan yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas dan semester saya mengambil pembelajaran kelas 5 semester 2, materi pokoknya tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, sedangkan alokasi waktunya di sini saya tulis 3 kali 4 jam pelajaran, artinya di sini 3 kali pertemuan. Setelah menentukan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, dan alokasi waktu, selanjutnya yaitu menentukan kompetensi inti. Kompetensi inti ini diambil dari pengembangan dari SKL, yang mana di dalam kompetensi inti ini terdapat 4 kompetensi yang akan dicapai, yaitu kompetensi spiritual atau sering disebut dengan KI1, kompetensi sosial atau sering disebut juga dengan KI2, kompetensi pengetahuan atau lebih familiarnya KI3, dan selanjutnya kompetensi keterampilan atau KI4. Setelah kita merumuskan kompetensi inti, selanjutnya kita merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan pengembangan dari kompetensi inti yang diambil atau dikembangkan berdasarkan silabus. Nah, dalam pemetaan kompetensi dasar ini, semua kompetensi inti tadi, yaitu KI1, 2, 3, dan 4, kita tuliskan semua. Kita tuliskan semua, di sini diambil dari buku guru yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah kita memetakan atau merumuskan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan kompetensi minimum yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini, kita mengacu kepada kompetensi dasar, yang mana indikator dituliskan dalam beberapa poin dengan mengacu kepada atau menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Selanjutnya, setelah kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang mana di dalam merumuskan IPK ini kita harus memperhatikan atau dikembangkan dengan melihat perilaku yang dapat diukur atau yang dapat diobservasi dari siswa yang akan menunjukkan ketercapaian dalam kompetensi dasar tertentu. Setelah IPK didapat, selanjutnya perumusan selanjutnya yaitu menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini saya mengacu pada kaidah ABCD, yaitu audience, behavior atau condition, dan degree. Pada tujuan pembelajaran ini, seperti yang saya katakan tadi, mengacu kepada rumus, kaidah rumus ABCD, yaitu contohnya di sini salah satunya,
Setelah melihat tayangan video kisah Luqman, ini merupakan condition, siswa dapat, ini merupakan audiens, mengetahui siapa Luqman yang terdapat di dalam Al-Quran, ini merupakan behavior, dengan benar ini merupakan degree. Setelah rumusan pembelajaran kita dapatkan, selanjutnya kita merumuskan materi pembelajaran. Di dalam merumuskan materi pembelajaran, semua materi yang akan kita jelaskan kepada siswa, ini dirumuskan materi-materi pokok yang akan kita capai. Setelah materi kita dapatkan, selanjutnya kita merumuskan pendekatan dan metode pembelajaran. Pada RPP ini saya menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan 4C dan TIPEC, kolaborasi juga dengan scientific learning. Sedangkan metode pembelajarannya saya menggunakan PBL atau problem based learning. Nah, di mana pada pendekatan TIPEC ini merupakan teknologi pedagogikal dan content knowledge, di mana di sini seorang guru dituntut untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, baik materinya maupun proses dalam pembelajaran dan strategi dalam pembelajaran. Ini pendekatan TIPEC. Setelah menentukan pendekatan dan metode pembelajaran, selanjutnya media dan sumber pembelajaran. Media yang saya gunakan di sini yaitu media LCD proyektor, terus laptop, terus bahan video berupa PTT. Setelah media pembelajaran, di sini saya juga menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini saya dapat dari PTT tentang keteladanan Luqman Al-Hakim. Selanjutnya buku PAI dan Budi Pekerti kelas 5 dan modul bahan ajar. Dan yang paling penting ini di sini internet ya. Jadi untuk merealisasikan pendekatan TIPEC tadi di sini kita membutuhkan internet. Ya, membutuhkan internet yang mana terkadang kita mengunduh video dari sebuah video untuk memperjelas pembelajaran kita. Nah, langkah selanjutnya ialah langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahapan pendahuluan, yang kedua tahapan inti, dan yang terakhir nanti penutup. Nah, tadi saya menggunakan pendekatan TIPEC dan 4C atau C4. Nah, pada tahap pendahuluan di sini guru melakukan orientasi yaitu dengan memberikan salam, berdoa, terus literasi dengan membaca surat Al-Fatihah dan menyanyikan lagu nasional. Ini sebagai bentuk orientasi dalam pendahuluan. Kemudian mengecek kehadiran siswa, memperlihatkan kesiapan mereka atau menyiapkan kesiapan mereka dalam belajar. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pendahuluan ada apersepsi. Apersepsi ini yaitu guru mengaitkan materi pelajaran yang telah lalu pada minggu sebelumnya dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari saat ini. Selanjutnya yaitu memberikan acuan atau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pembelajaran. Sebelum memasuki kegiatan inti, guru di sini mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Misalnya di sini saya menggunakan LCD proyektor atau InFocus. Nah, di sini berarti saya menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam nanti menerapkan TIPEC tadi. Kegiatan pendahuluan telah selesai, selanjutnya kita memasuki kegiatan inti. Saya tadi menggunakan metode atau
model pembelajaran PBL atau Project Based Learning, di mana dalam PBL ini terdapat 5 tahapan. Dan saya kolaborasikan dengan pendekatan TIPEK dan PACE. Jadi pada awal di sini kegiatan literasi, di sini guru menyiapkan tayangan PPT dan atau video yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Dan sebelum memasuki tahap orientasi, di sini guru menjelaskan terlebih dahulu materi atau secara garis besar tentang materi Luqman Al-Hakim. Nah, pada tahapan pertama pada proses PBL yaitu tahapan orientasi masalah. Di sini pada pembelajaran Luqman Al-Hakim ini pada pertemuan kedua ini saya mengajak siswa saya untuk mengerjakan atau mendiskusikan sebuah permasalahan yaitu tentang menganalisis ayat-ayat Al-Quran atau surat Luqman yang mengandung nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Jadi di sini siswa dibagi kelompok untuk menganalisis nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim. Guru menyampaikan sebuah permasalahan pada tahap 1 tadi, orientasi masalah. Di sini guru menyampaikan sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi kelompok. Terus, guru meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Siswa diberikan arahan sesuai dengan materi. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah yang akan diamati. Nah, selanjutnya pada PBL ini tahap mengorganisasi siswa. Nah, guru di sini setelah tadi dibentuk kelompok, di sini guru menyediakan LKPD atau tugas dengan jadi siswa di sini berdiskusi untuk memecahkan masalah yang telah saya siapkan tadi. Di dalam diskusi ini, guru membimbing untuk merumuskan masalah yang akan disusun atau yang akan dipecahkan. Tahap ketiga pada PBL yaitu membimbing penyelidikan secara kelompok. Di sini tadi siswa sudah menentukan sudah mengamati tugas yang akan dilaksanakan. Di sini siswa tadi saya mengkolaborasikan dengan PACE, di sini ada collaboration, yaitu berarti di sini kerjasama. Siswa bekerja sama antar kelompok, antar individu untuk memecahkan masalah yang telah saya sampaikan tadi. Dan guru di sini fungsinya yaitu membimbing ya, membimbing untuk menjawab permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya di sini tahap mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Pada pendekatan 4C di sini yaitu communication, di mana peserta didik di sini menyiapkan hasil laporan diskusi kelompok secara rapi, terus guru mencermati peserta didik dengan menyusun laporan, terus guru meminta peserta didik menentukan perwakilan kelompok secara musyawarah untuk menyajikan hasil dari diskusi tadi. Tahap yang terakhir yaitu menganalisis atau mengevaluasi pemecahan masalah. Di sini dituntut kreativitas siswa yaitu peserta didik untuk memberikan tanggapan atau dari persentase temannya ya dengan cara bertanya atau mengkonfirmasi. Guru memberikan umpan balik atau konfirmasi. Jadi di dalam PBL itu terdapat 5 tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya pada tahapan ketiga pada langkah-langkah pembelajaran yaitu penutup. Pada penutup ini yaitu guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan dari materi atau permasalahan yang telah dipelajari. Dan guru merefleksi atau mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya pada tahap penutup ini guru memberikan tugas pada
saat pembelajaran ini saya memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal dalam hal ini saya memberikan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang mana dalam instrumen soal ini terdapat juga soal yang mengandung hot. Kembali lagi ke RPP. Tadi setelah di penutup ini, jadi dalam penutup tadi setelah menyimpulkan, guru memberikan penilaian atau refleksi. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana tindak lanjut atau mengemukakan pembelajaran yang akan dilakukan setelah ini. Nah, guru dan siswa menutup pelajaran dengan membaca doa dan salam. Ini langkah-langkah pada RPP. Nah, selanjutnya penilaian. Penilaian ini, teknik penilaian yang saya ambil di sini yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini terbagi dua, yaitu penilaian spiritual dan sosial, yang mana tadi dilihat dari mereka ketika berdiskusi, ketika memulai pembelajaran, apakah mereka berdoa dengan tertib. Jadi di sini diisi dengan jurnal. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan atau tes tertulis. Tadi saya memberikan soal kepada siswa, yaitu berupa soal pilihan ganda. Sedangkan penilaian keterampilan, tadi dilihat juga dari mereka menyajikan hasil diskusi. Nah, tahapan yang terakhir pada RPP yaitu ada tahap pengesahan, yaitu di sini guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Baik, mungkin itu penjelasan saya. Semoga sesuai dengan harapan dari dosen pembimbing saya. Sekian, terima kasih. Atas segala kekurangan, saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.